Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewayu Sukmayanti dengan NIM 20110312556 dari kelas E semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman konsep dari pecahan. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama, agar siswa mampu memahami konsep dari pecahan atau pengertian dan makna. Yang kedua, siswa mampu atau mengetahui beberapa jenis pecahan yang ada. Nah, yang pertama itu pengertian dari pecahan. Pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, di sini saya sudah ada contoh huruf A dan B. Nah, sebagai simbol A per B, A ini sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, syarat dari pembilang dan penyebut yang pertama, pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat dan penyebut tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, 1/4 dan 2/0. Nah, 1/4 ini termasuk bilangan pecahan karena penyebutnya itu bilangan cacat. Sedangkan kalau 2/0, kenapa dia tidak dikatakan sebagai bilangan pecahan? Karena 0 ini tidak termasuk bilangan cacat, seperti itu. Sebagai contoh, saya ambil 1/4. Contoh pada gambar lingkaran, ini yang 1/4. Lingkaran yang saya gariskan itu 4 garis, yang ini diaksir, itu dikatakan 1/4 karena ini 1/4. Nah, sedangkan kalau saya aksir 2 seandainya, ini saya aksir seandainya, jadi 2/4. Satu bagian dari lingkaran yang diaksir, intinya itu dikatakan 1/4. Jika kalau diaksir 3, dia dikatakan sebagai 3/4. Seperti itu. Nah, jenis-jenis pecahan ini ada 4. Yang pertama, pecahan ekuivalen, yang kedua pecahan paling sederhana, yang ketiga pecahan senama, dan yang keempat pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan ekuivalen? Pecahan ekuivalen merupakan pecahan yang memiliki nilai atau harga yang sama, meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Sebagai contoh, saya ambil sebagai contoh 1/2 dan 2/4. Ini pada gambar lingkaran. Nah, warna pada kedua gambar tersebut itu berada di sebelah kanan yang menunjukkan nilai yang sama seperti ini. Lihat gambar. Ini 1/2 dan 2/4 seperti itu. Pecahan sederhana dapat dikatakan dalam bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan lagi, sehingga bentuk tersebut adalah bentuk paling sederhana. Contohnya seperti 3/5, 5/7, 7/9, dan sebagainya. Saya ambil contoh 3/6. 3/6 ini itu tidak bisa dikatakan sebagai pecahan paling sederhana. Kenapa? Karena 3/6 ini sama-sama bisa dibagi dengan 3. Nah, sedangkan saya ambil contoh 1/2, itu tidak atau itu dikatakan sebagai pecahan paling sederhana. Kenapa? Karena pecahan paling sederhana itu tidak bisa dibagi lagi. Ini kan bisa dibagi dengan 3. Kalau ini 1/2,
itu tidak bisa dibagi. Nah, yang ketiga itu ada pecahan senama. Nah, pecahan senama adalah pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama nilainya atau nilai yang sama seperti itu. Nah, contohnya ini 1/3, 2/3, 3/3. Ini penyebutnya sama-sama 3, jadi bisa dikatakan sebagai pecahan senama. Nah, di samping itu ada pecahan atau yang bukan pecahan senama karena penyebutnya itu beda-beda. Ada 1/2, 3/6, 2/4. Nah, pecahan campuran yang terakhir itu adalah pecahan yang memiliki nilai pembilang lebih besar dari penyebut, sehingga perlu disederhanakan yang menghasilkan bilangan bulat dan pecahan. Sebagai contoh, 5/5, 9/4, dan sebagainya. Sebagai contoh, 9/4. Nah, bagaimana cara kita mencari yang ini? Kenapa bisa 2/1/4? Caranya, kita ambil dulu 4 kali berapa yang mendekati bilangan 9, seperti 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 2, 12. 4 kali 4 gitu. 4 kali 3, maaf. Nah, karena 4 kali 2 yang mendekati ini, 4 kali 2 yang mendekati bilangan 9. Maka yang kita ambil ini adalah angka 2 karena dia mendekati. Ini masuk ke sini di samping. Nah, kemudian hasilnya ini 8 ini dikurangi dengan bilangan pecahan yang di atas 9. Jadi 9 kurang 8 sama dengan 1. Jadi hasilnya 9/4 sama dengan 2, 1/4 seperti itu. Nah, sekian dari pemaparan materi saya, semoga bermanfaat dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.